Pria berhelm ini menantang dua polisi khusus untuk berkelahi, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Terlihat Gandhi dan Nasir kewalahan menghadapi pria berhelm itu, dan akhirnya pria berhelm tersebut berhasil menusuk Nasir dengan pisaunya, yang menyebabkan Nasir meninggal. Setelah kematian Nasir, Gandhi berusaha untuk mengejar pelaku itu, namun tanpa diduga, pelaku yang ternyata adalah Divan, anaknya sendiri, berhasil kabur dari kejaran ayahnya. Divan sengaja menghabisi Nasir karena dia memiliki rahasia penting. Kematian Nasir menjadi obrolan serius di kalangan Gandhi dan teman-temannya di pasukan khusus. Divan datang ke rumah duka bersama ibunya dan berpura-pura menunjukkan wajah sedih. Di tempat lain, Gandhi merasa sangat bersalah karena gagal melindungi Nasir. Pembunuhan itu diyakini terkait dengan informasi penting yang ingin disampaikan Nasir. Gandhi berjanji akan membalaskan kematian Nasir dan menghabisi pelaku. Karena itu, Gandhi memutuskan untuk bergabung kembali dengan pasukan khusus anti teror. Obrolan Gandhi ini terdengar oleh Divan dari jarak jauh. Sepertinya Divan sudah menyadap Gandhi. Divan tidak takut menghadapi ayahnya sendiri. Entah siapa sebenarnya Divan ini. Ternyata, Divan memiliki markas pribadi untuk merancang segalanya. Dia juga tidak bekerja sendiri dan sangat marah mengetahui rekannya gagal mengamankan ponsel Nasir. Semua rencana Divan bisa berantakan jika pasukan khusus terlebih dahulu menemukan ponsel itu. Divan ditelepon oleh ayahnya. Namun anehnya orang yang menelponnya bukan Gandhi, melainkan Rajib Menon, yang merupakan mantan pimpinan pasukan khusus anti teror. Padahal Menon telah dinyatakan meninggal di Kenya pada 2008. Menon memanggil Divan dengan nama berbeda, yaitu Sanjay. Ternyata Sanjay adalah nama putra Menon yang ikut dalam kereta api saat terjadi ledakan. Selain Sanjay, istri dan anak perempuan Menon juga menjadi korban. Menon adalah satu-satunya orang yang selamat. Sejak itu, tujuan utama hidup Menon hanya untuk membalas dendam kepada Gandhi. Orang dibalik penculikan Divan di rumah sakit adalah Menon. Untuk mengelabui Gandhi, Menon membuat seolah-olah Divan adalah salah satu korban kecelakaan yang meninggal. Padahal, sebenarnya Divan dibawa ke tempat penculikan anak. Di tempat itu, Divan sering dipukul dan dipaksa menjadi pengemis. Dia hidup menderita dalam ketakutan sehingga lupa tentang identitasnya sendiri. Di saat yang tepat, Menon datang bak pahlawan dan berpura-pura menjadi penyelamat Divan. Menon membawa Divan untuk tinggal di rumahnya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Menon memberi nama baru untuk Divan, yaitu Sanjay, dan mengangkatnya sebagai putranya. Divan diberikan segala kemewahan dunia hingga benar-benar melupakan keluarga kandungnya. Setelah remaja, jiwa dan raga Divan hanya untuk Menon. Tujuan utama Menon mulai terlihat. Menon berpura-pura ingin bunuh diri, namun Divan tidak membiarkan ayah angkatnya itu meninggal. Menon beralasan ingin mengakhiri hidupnya karena baru mengetahui identitas pembunuh istri dan anaknya. Menon mengaku tidak bisa membalas dendamnya, dan Divan yang sangat menyayangi ayah angkatnya bersedia membalaskan dendam itu. Menon kemudian memberitahukan identitas orang yang telah menghancurkan hidupnya, yaitu Gandhi, ayah kandung Divan. Mendengar itu, Divan berjanji akan membalaskan dendam ayah angkatnya. Bagi Divan, Menon adalah ayahnya, dan demi kebahagiaan Menon, Divan berjanji akan membuat hidup Gandhi sengsara sebelum menghabisinya. Kembali ke masa saat ini, Menon mengingatkan Sanjay alias Divan untuk berhati-hati menghadapi Gandhi, karena orang seperti Gandhi sangat cerdik. Namun, Divan yakin balas dendamnya